Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Buat berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini, kami boleh tetap dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian kami. Berkati kami sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, awas pencuri. Ayat intinya saya ambil dari Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri selalu mengambil hak orang lain tanpa izin, tanpa disadari pemiliknya. Tidak ada korban pencurian yang sebelumnya tahu kapan si pencuri akan datang. Jika sudah tahu, tentu ia berusaha menghalangi atau mengusirnya. Ya, di mana-mana pencuri datang saat yang tak terduga atau saat kita lengah. Kita pun baru menyadarinya saat kita sudah kehilangan. Salah satu gambaran yang diberikan Alkitab tentang iblis, bahwa ia seperti pencuri. Ya, setiap saat iblis selalu berusaha mencuri sesuatu yang berharga dari kita tanpa kita menyadarinya. Iblis mencuri sukacita, damai sejahtera. Ia mencuri waktu kita, mencuri persekutuan kita dengan Tuhan. Ia juga mencuri kasih dari hati kita. Ia curi keharmonisan dan menggantikannya dengan pertikaian dan lain sebagainya. Alat utama iblis saat mencuri adalah dusta. Karena itu ia disebut sebagai bapa segala dusta. Kita boleh baca Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga terhadap iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sebagaimana pencuri, iblis beraksi saat kita lengah, saat kita mengalami situasi tidak menyenangkan, menghadapi masalah berat, terjepit, diperlakukan buruk, sedang sakit, dan lain sebagainya. Saat kita lengah, serangan iblis terasa seperti hal alami. Saat menghadapi masalah, wajar dong kita jadi terpuruk. Saat kita terjepit,
Wajarlah kita menghalalkan segala cara. Saat diperlakukan buruk, wajarlah kita memendam dan sakit hati. Tapi pikiran yang menganggap wajar, itulah tipu muslihat iblis. Bukankah saat menghadapi masalah, bukankah kita bisa datang kepada Yesus yang akan memberikan kelegaan? Kita bisa baca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah di saat terjepit kita dapat datang kepada Yesus? Kita boleh baca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bukankah saat diperlakukan buruk, kasih Tuhan bisa memampukan kita, mengampuni dan memerdekakan kita dari perasaan negatif? Kita boleh baca 1 Yohanes 4 ayat 8-10. Lawanlah serangan iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9. Penuhilah diri kita dengan kekudusan dan kebenaran firman Allah. Yohanes 17 ayat 17. Sebagaimana Yesus menang melawan percobaan iblis dengan kuasa firman Allah. Matius 4 ayat 1-11. Tipu daya iblis juga akan bisa kita patahkan asal kita tetap waspada, mengenal Kristus dan firman-Nya, serta menggunakan kuasa firman itu untuk mematahkan siasat iblis. Waspadalah terhadap tipu daya iblis dan lawanlah iblis dengan kuasa firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu waspada. Jangan sampai kita berikan kesempatan kepada iblis untuk mencuri sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang merasa terberkati. Mungkin iblis sedang ingin mencari sesuatu dengan berharga. Firman Tuhan pagi ini katakan, lawanlah iblis dengan kuasa firman Tuhan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami tentang pencuri yang akan mencuri sesuatu yang berharga dalam kehidupan kami. Kami perlu waspada dan kami dapat melawan iblis dengan kuasa firman Tuhan. Bantu kami melakukannya, selalu ingin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh tetap waspada dan kami tidak akan kehilangan apa-apa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.